Kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Engkau peduli dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Satu-satunya oknum yang tidak pernah mengalihkan matanya pada kami. Matamu selalu tertuju kepada kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami begitu dalam. Oleh karena Engkau mencintai kami begitu besar. Itu sebabnya Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau peduli. Engkau proteksi kami. Engkau menyayangi kami. Tolong kami Tuhan, supaya bisa mengalami kasih-Mu yang luar biasa itu. Supaya kami bisa mengalami kebaikan-Mu yang hebat itu. Mari Roh Kudus, bawa kami ke dalam pengalaman itu di mana kami bisa merasakan kasih-Mu yang hebat itu. Merasakan perlindungan-Mu yang perfect, yang sempurna bagi kami. Sehingga kami aman di dalam Engkau. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Mari Roh Kudus ambil alih sepanjang pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar di sejarah bahwa di India ada kasta-kasta. Dan ada satu kasta yang paling rendah, yaitu kasta paria. Mungkin saudara yang belajar, saudara pernah ingat ya, pelajaran itu ada kasta paria. Itu kasta yang paling rendah. Orang-orang yang masuk dalam kasta itu mereka tidak boleh disentuh oleh orang lain. Karena mereka terlalu rendah. Itu sebabnya mereka kadang-kadang mati di selokan-selokan, di jalan-jalan. Tidak ada yang bisa merawat mereka karena mereka ada di kasta yang paling rendah. Mereka, kehidupan mereka kadang-kadang tidak makan lagi, tidak memiliki apa-apa. Tapi mereka terbiarkan begitu saja, lebih rendah daripada binatang. Itu kasta paria namanya, saudara. Karena mereka punya kepercayaan. Nah, kasta yang paling tinggi itu kasta Brahmana. Saudara, saya teringat kepada firman Tuhan yang mengatakan, di dalam perjanjian lama Tuhan sering menggambarkan umat Israel, manusia pada umumnya memiliki nasib yang seperti kasta paria. Manusia dikatakan oleh Tuhan, umat Israel pada waktu itu digambarkan seperti orang yang telanjang, orang yang sangat miskin, sehingga untuk memiliki pakaian pun tidak bisa saking miskinnya. Dan dia terlantar di selokan-selokan. Tubuhnya penuh dengan luka membusuk dan kotor banget saudara. Penuh dengan lumpur. Jadi dia sangat tidak layak. Orang Israel digambarkan seperti itu. Manusia digambarkan seperti itu. Sangat tidak layak, berbau, penuh luka dan nanah, telanjang. Tidak ada apa-apa yang membuat orang lain tertarik. Orang tidak suka menyentuh, tidak suka berdekatan karena begitu bau. Begitu digambarkan keadaan orang Israel dalam perjanjian lama. Dan Tuhan katakan kepada orang Israel, Aku kemudian datang, aku mengangkat engkau dari selokan yang kotor. Aku memandikan engkau. Aku memberimu jubah yang bagus. Aku memberimu perhiasan-perhiasan. Aku memberimu minyak wangi. Aku merawat luka-lukamu sehingga kamu berubah menjadi seperti putri raja yang cantik jelita, seperti putra raja yang ganteng dan sangat wangi. Dan Tuhan katakan, tetapi orang Israel melupakan Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada orang Israel, kamu lupa kamu berasal dari mana. Kamu melupakan Tuhan yang mengangkatmu, Tuhan yang memberimu
perhiasan-perhiasan sehingga menjadi indah. Sehingga kamu diinginkan oleh segala bangsa di dunia ini karena keindahan yang kamu punya. Saudara, kita semua digambarkan seperti itu. Kita semua waktu kita jatuh di dalam dosa oleh karena dosa Adam dan Hawa, kita semua itu digambarkan seperti orang yang berada di selokan yang tidak ada harga sama sekali, penuh bau, penuh luka, dan penuh dengan kotoran. Tetapi Tuhan mengangkat kita. Tuhan Yesus Kristus karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka bisa diselamatkan, diangkat oleh Tuhan. Mereka yang percaya kepada Yesus diangkat oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, dimandikan oleh Tuhan Yesus, kemudian luka-lukanya dibersihkan, kemudian Tuhan memberikan perhiasan-perhiasan kepada kita. Kita semua di sini mengenakan kemuliaan Tuhan. Kita semua layak di mata Allah oleh karena Yesus Kristus memberikan kita keselamatan dan kemuliaan. Yesus Kristus adalah kemuliaan kita, saudara. Jadi kalau ada dari antara kita yang mungkin banyak menghadapi masalah, yang mungkin merasa rendah diri dengan keadaannya, ingat saudara bahwa Yesus Kristus adalah kemuliaan kita. Kadang-kadang kalau Tuhan sudah memberkati kita, kadang kita melupakan siapa yang sudah mengangkat kita, memberi kita berkat dan memberi kita kemuliaan. Yesus Kristus adalah kemuliaan bagi saya dan saudara. Kalau saudara saat ini mengalami saat-saat sulit dan saudara merasa tidak ada sesuatu apapun yang bisa saudara andalkan dalam diri saudara, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah kemuliaan saudara. Hari Jumat yang akan datang kita akan memperingati hari Jumat Agung, di mana Yesus harus datang. Dia memberikan dirinya, memberikan darahnya, supaya saudara dan saya dibersihkan dari segala kotoran itu. Karena semua kotoran itu sudah melekat pada kita. Yang bisa membersihkan hanyalah darahnya. Dan oleh darah itu, maka kita semua bisa dibersihkan. Kita semua bisa diberikan kemuliaan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan lupa hari Jumat yang akan datang, saudara ikut di dalam kebaktian Jumat Agung. Kita akan lihat saudara di dalam Ibrani. Next. Saudara, sebelum saya masuk di dalam ayat kitab suci, saudara lihat apa yang saudara lihat ini. Ketika matanya melihat, sekelilingnya adalah apa saudara? Kegelapan. Gelap. Ada cahaya sedikit supaya saudara bisa lihat itu gambar apa. Tetapi fokus saya adalah di daerah sekitar mata. Itu penuh dengan kegelapan saudara. Apa maksudnya dengan kegelapan? Apa maksudnya dengan kegelapan? Saya ingin mengutip pernyataan dari Albert Einstein yang berkata tentang kegelapan. Next. Albert Einstein mengatakan kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Jadi buat dia kegelapan itu sebenarnya enggak ada. Enggak ada kegelapan itu. Yang menurut dia kegelapan itu adalah ketiadaan cahaya. Kegelapan pada kenyataannya adalah ketiadaan cahaya. Kalau cahaya yang ada sekarang, bayangkan saudara ketika semua tidak ada cahaya di jendela, tidak ada cahaya di lampu, semua tidak ada cahaya, maka kegelapan yang akan ada di sini. Kalau tidak ada listrik, tidak ada cahaya, mati tiba-tiba di luar sana udah gelap, maka kegelapan semua. Makanya Albert Einstein katakan kegelapan itu sebenarnya adalah ketiadaan cahaya. Kalau cahaya bisa kita pelajari. Kita bisa pelajari gelombang-gelombang yang ada di cahaya itu. Tapi tidak dengan kegelapan. Albert Einstein katakan kita dapat menggunakan prisma Newton
untuk memecah cahaya putih menjadi banyak warna. Cahaya putih ini kalau dipecahkan sebenarnya kalau pakai prisma Newton, saudara akan lihat seperti warna-warna pelangi. Menjadi banyak warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang dari setiap warna. Tapi saudara, Anda tidak bisa mengukur kegelapan. Kalau cahaya bisa diukur gelombang-gelombang cahayanya, tapi kalau kegelapan nggak bisa diukur. Sinar cahaya sederhana dapat menembus dunia kegelapan dan meneranginya. Bagaimana Anda bisa tahu seberapa gelap ruang tertentu? Apa Anda bisa mengukur jumlah cahaya yang ada? Anda nggak bisa ukur kegelapan yang ada, tapi kalau cahaya bisa. Jadi saudara, menurut Albert Einstein, kegelapan adalah istilah yang digunakan manusia untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika tidak ada cahaya. Jadi itulah kegelapan, ketiadaan cahaya. Istilah yang digunakan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi kalau nggak ada cahaya di situ. Alkitab mengatakan bahwa sebelum alam semesta diciptakan, kegelapan meliputi bumi. Tidak ada cahaya. Di dalam Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, dunia ini diliputi oleh kegelapan. Artinya apa? Tidak ada cahaya. Kita semua sedang berada di dalam satu dunia di mana gelap gulita, tidak ada cahaya. Dan kegelapan itu sangat tidak enak. Coba aja saudara, saudara mau coba enak apa tidak kegelapan itu? Listrik mati aja satu malam. Pasti saudara bingung. 2 malam, 3 malam, listrik mati. Kalau berhari-hari apa yang akan saudara alami? Demikianlah kegelapan itu sangat tidak enak. Dan kegelapan itu menggambarkan kematian. Kematian itu identik dengan kegelapan. Tetapi kita melihat dalam Ibrani 1 ayat 3, next. Dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus Kristus adalah cahaya, kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam bahasa Inggris, Christ is the brightness atau radiance of His glory. Christ is the brightness atau radiance of His glory. Yesus Kristus adalah cahaya dari kemuliaan Allah. Next. Yesus Kristus adalah cahaya, sinar kemuliaan Allah. Saudara, manusia itu hidup di dalam kegelapan. Dalam firman Tuhan dikatakan manusia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Manusia tidak tahu bisa memilih jalan yang benar apa yang tidak. Manusia semua hidup di dalam kegelapan. Tetapi saudara, Yesus Kristus datang. Dia mati bagi saya dan saudara. Tujuannya apa saudara? Supaya dia bisa memberikan cahaya, sinar kemuliaan Allah, saudara. Karena dunia ini diliputi oleh kegelapan, tidak ada sinar, tidak ada cahaya kemuliaan Allah. Di dalam keadaan seperti itu, maka Yesus Kristus katakan, Aku yang akan datang untuk memberikan cahaya, sinar kemuliaan Allah. Dan satu-satunya cara supaya dia bisa membawa cahaya, membawa sinar bagi kita semua, yaitu itu gambar ada mahkota duri. Satu-satunya cara supaya dia bisa membawa kepada saya dan saudara harapan, ada kehidupan di situ. Dia harus mati bagi saya dan saudara. Itu adalah satu-satunya cara. Itu sebabnya hari Jumat yang akan datang kita akan memperingati bagaimana Yesus mati
untuk menyediakan cahaya, sinar, kemuliaan bagi kita. Dia adalah cahaya, sinar kemuliaan Allah. Dialah yang menjadi penghantar cahaya kemuliaan Allah yang menakjubkan bagi kita, bagi dunia ini. Dialah yang memancarkan cahaya Allah itu. Saudara, kalau cahaya listrik, dia tergantung dari generator, tergantung dari daya yang menyebabkan ada sinar, ada listrik. Tetapi ada waktu di mana tidak ada kekuatan lagi daya sehingga listrik bisa ada. Ada waktu listrik mati oleh karena kekurangan daya. Ada waktu mineral-mineral atau zat-zat yang menjadi sumber dari daya listrik itu akan habis. Dikatakan oleh ilmu pengetahuan alam bahwa satu waktu matahari ini akan kehilangan daya cahayanya. Satu waktu sinar itu akan kehilangan dayanya. Kalau saudara pernah nonton film Kota Atlantis, Kota Atlantis itu berbicara tentang satu kota yang kehabisan cahaya dan dia tenggelam di dasar laut. Itu cerita-cerita legenda yang ada. Dan saudara, satu waktu semua cahaya yang ada akan kehilangan. Tetapi saya dan saudara memiliki Yesus Kristus. Kita ada janji dari Yesus Kristus bahwa Dia adalah kekal. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah yang tidak akan pernah habis. Sumber cahaya, sumber kehidupan kita tidak akan pernah habis. Bukan seperti matahari. Kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1 ayat 10. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kalau saudara perhatikan apa yang ada di dunia ini, langit dan bumi, dikatakan di sini bahwa langit dan dasar bumi dia akan binasa. Dan digambarkan di dalam Ibrani ini, langit dan bumi itu akan menjadi usang seperti pakaian. Banyak pakaian-pakaian bekas yang dijual di Senen masih bisa dipakai. Tapi yang digambarkan di sini, langit dan bumi itu akan menjadi usang seperti pakaian, yang artinya sudah sangat lapuk dan saudara harus mau nggak mau harus membuang jubah, pakaian saudara. Dan ditulis di sini seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Langit dan bumi itu seperti jubah satu waktu akan digulung karena sudah tidak layak. Seperti persalinan pakaian, mereka akan diubah. Pakaian satu waktu kita harus buang dan kita ganti, disalin ganti yang baru. Kalau kita melihat keadaan, setiap kali saya melihat perubahan-perubahan, saya berapa kali katakan, pada waktu saya ke kampung halaman saya lihat rumah di mana orang tua saya ada, sekarang sudah nggak ada, sudah diratakan oleh tanah karena sudah dijual oleh adik saya dan diratakan dengan tanah. Jadi kalau saya lewat mengingat memori waktu lalu, cuma air mata menitik. Karena apa? Tidak ada lagi kenangan-kenangan. Kemudian mungkin saudara ingat berapa puluh tahun lalu di CWS dibandingkan dengan keadaan sekarang. Banyak perubahan dan kadang-kadang perubahan itu membuat kita menangis. Saudara ingat, mungkin dulu punya orang tua, kakek nenek yang begitu mengasihi saudara, tapi sekarang udah gak ada. Perubahan datang, perubahan selalu datang. 10 tahun ke depan sudah ada perubahan, dan perubahan itu kadang-kadang menyakitkan. Selalu menyakitkan saudara.
Karena memang apa? Langit dan bumi ini akan binasa, usang seperti pakaian. Tetapi Engkau, Yesus Kristus, tetap sama. Dan tahun-tahunnya tidak berkesudahan. Yesus Kristus yang memancarkan cahaya sinar kemuliaan Allah bagi kita, saudara, tetap sama. Cuma ada satu oknum yang tetap sama. Satu oknum yang peduli dengan saudara. Satu oknum yang terus memperhatikan saudara. Satu oknum yang terus mendampingi saudara. Satu oknum yang terus memancarkan sinar cahaya kemuliaan Allah kepada saudara. Satu oknum yang terus memberikan harapan kepada saudara. Oknum itu yang tidak pernah berubah, yang kekal, yang tetap sama, tahun-tahunnya tidak pernah berkesudahan. Satu-satunya oknum yang bisa kita andalkan, yang setia. Saya banyak kali beri cerita kepada saudara dan saya biasa dengan papa mama, kalau saya pergi pulang ke kampung halaman saya, ada papa saya, ada mama saya, apa yang saya inginkan mereka yang siapin, mereka sangat peduli dan perhatikan saya. Tetapi mereka tidak bisa dampingi saya terus menerus. Kenyataannya banyak tahun lalu mama saya duluan meninggal, kemudian papa saya yang meninggal. Dan rasa kehilangan itu juga saya alami ketika Opa Pit meninggal. Papit meninggal. Saya bilang, Tuhan, betapa semuanya itu akan binasa kalau kita mengandalkan diri kita kepada hal-hal yang fana. Alangkah malangnya kita. Tetapi di sini Ibrani mengatakan bahwa kita memiliki Yesus Kristus. Ia adalah cahaya sinar kemuliaan Allah yang terus-menerus dipancarkan bagi saya dan saudara. Dia menjadi penghantar cahaya kemuliaan Allah yang memberikan kemuliaan kepada saya dan saudara, kemuliaan yang tetap selama-lamanya. Kalau saudara lihat di kerajaan Inggris, Pangeran William dan Pangeran Harry, pada waktu mama mereka masih hidup, Lady Diana, mereka dikasihi dan mereka disayang. Mereka dikenal oleh banyak orang. Tetapi pada waktu mama mereka meninggal, waktu Lady Diana meninggal, Pangeran Harry katakan disitulah dia kehilangan pegangan hidup. Rasanya, makanya dia katakan di dalam biografinya, dia masuk ke narkoba, dia sampai mengkonsumsi narkoba karena dia kehilangan mamanya. Saudara, kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kehilangan keseimbangan. Karena apa? Karena semua itu akan binasa, semua itu akan lenyap. Tetapi ada satu oknum yang terus-menerus memberi cahaya kepada saudara, yang terus-menerus menerangi saudara, yang terus-menerus menjaga, melindungi saudara, mendampingi saudara. Dia adalah Yesus Kristus, the brightness of His glory, yang terus-menerus menjadi lampu bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika maut menjemput kita, Dia tetap akan memberikan cahaya sinar kepada kita, sehingga kita tahu persis bahwa kita akan pergi ke kerajaan terang. Karena Dia tidak pernah akan meninggalkan sedetik pun kita. Dia akan menolong kita selama-lamanya. Next. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His nature. Tadi saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah, dalam Ibrani 1 ayat 3, gambar cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dalam bahasa Inggris, Christ is the exact representation of His nature. Yesus Kristus adalah representasi dari esensi keberadaan Allah. Yesus Kristus adalah representasi yang pas, yang persis,
yang akurat dari keberadaan Allah. Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa melihat Allah. Kalau dalam perjanjian lama, kalau ada orang yang melihat Allah, mereka katakan, celaka aku akan mati. Waktu Gideon melihat Allah, orang tua dari Simpson melihat malaikat Allah, mereka katakan, celaka aku akan mati. Padahal itu malaikat doang. Karena mereka tahu kalau mereka melihat Allah, mereka akan mati. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bahkan Musa pun, dia hanya melihat kemuliaan Allah, hanya digambarkan seperti angin sepoi-sepoi dengan awan yang lewat. Dia melihat sekilas kemuliaan Allah seperti itu. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihat dengan jelas Allah. Dalam Ibrani ini dikatakan, Jesus Christ is the exact representation of his nature. Yesus Kristus adalah representasi yang akurat, yang persis, yang pas dari keberadaan Allah. Kalau saudara mau lihat Allah, saudara lihat Yesus Kristus, karena dia adalah representasi yang akurat dari Allah. Allah yang luar biasa, dia menyatakan dirinya kepada Yesus Kristus supaya saya dan saudara melihat, oh, ini Allah itu. Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita semua melalui Yesus Kristus. Berapa waktu ini kita sedang rame oleh berita-berita di mana tim U20 ya. Tim U20, tim dari Israel, ditolak kedatangannya di Indonesia. Akhirnya FIFA menghapus nama Indonesia, tidak bisa menjadi tuan rumah dari Olimpiade U20 futsal ya itu. Betul, futsal. Nah, saudara, dan saya pikir, kenapa itu anak-anak muda kan? Anak-anak umur 20 tahun yang datang main. Tim yang datang itu anak-anak 20 tahun orang Israel. Kenapa ditolak habis-habisan? Mengapa saudara? Karena mereka itu mewakili Israel. Mereka itu adalah representasi dari negara Israel yang sangat dibenci oleh banyak orang-orang Indonesia. Mereka adalah, sekalipun itu anak-anak muda, mungkin cuma 12 orang atau berapa orang saya tidak tahu persis. Mereka adalah representasi dari negara Israel, saudara. Itu cuma anak-anak muda. Langsung ada boikot besar-besaran sehingga akhirnya tidak jadi diadakan karena mereka menolak, banyak orang menolak, tidak mau ada negara Israel, representasi negara Israel di bumi Indonesia. Saudara, Yesus Kristus itu adalah representasi Allah. Langsung, bukan cuma representasi seperti tim dari orang-orang Israel. Dia adalah langsung di exact representation. Dia adalah representasi yang akurat, yang persis dari keberadaan Allah. Saya dan saudara mendapat anugerah besar yang luar biasa karena Yesus Kristus yang adalah representasi yang akurat dari Allah. Dia datang masuk ke dalam dunia ini dalam bentuk bayi, supaya saya dan saudara bisa mengenal Allah itu, supaya saya dan saudara bisa mendapat berkat karena Allah ada. Di mana tidak ada kehidupan, di situ ada kematian. Kehidupan itu hanya dimiliki oleh Allah. Jadi kalau tidak ada Allah di situ, yang ada adalah kematian, kutuk, penderitaan, tangisan, air mata. Tidak ada harapan sama sekali. Tetapi ketika Allah hadir di situ, maka di situ ada kehidupan, ada harapan, ada kemuliaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Karena Allah hadir di situ. Kalau Allah tidak ada,
Oh, betapa tragisnya manusia. Kalau Allah tidak hadir di situ, tidak ada kehidupan sama sekali. Yang ada adalah kematian. Tetapi Yesus Kristus datang oleh karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia sedang menunjukkan kepada saya dan saudara, ini loh aku ada. Aku ada di tengah-tengahmu. Aku adalah harapan untukmu. Aku adalah kehidupan untuk engkau. Setiap kali saya mengingat Yesus Kristus, saya bersyukur, saya bilang terima kasih, karena dalam keadaan tersulit sekalipun, saya tahu Yesus Kristus Immanuel. Yesus Kristus itu ada. Dia yang menggambarkan, dia adalah gambar dari Allah, keberadaan Allah. Dia itu datang tinggal bersama-sama dengan saya dan saudara. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, tidak ada solusi. Karena Yesus Kristus yang adalah representasi yang akurat dari Allah itu ada di dalam diri saudara, ada bersama-sama dengan saudara. Yesus Kristus itu adalah representasi yang pas, yang persis dari keberadaan Allah. Banyak orang mencari Allah, banyak orang melakukan berbagai ritual supaya mereka bisa dekat dengan Allah. Tetapi saya dan saudara, oleh karena Yesus Kristus yang begitu mengasihi saya dan saudara, Dia datang begitu dekat kepada saya dan saudara. Dan Dia katakan, ini aku. Pada waktu murid-murid di Danau Galilea, mereka berteriak-teriak, angin ribut datang. Dan mereka begitu ketakutan, mereka katakan mereka akan tenggelam. Tiba-tiba mereka melihat ada sesosok oknum seperti hantu berjalan di atas air, dan mereka menjadi makin takut. Mereka katakan, itu hantu, itu hantu. Hantu itu yang membuat danau ini seperti ini. Hantu itu yang membuat badai, yang membuat kita akan mati. Hantu itu datang untuk mengambil kita supaya kita semua mati. Tapi Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus katakan, jangan takut, I am. Dia katakan, jangan takut, aku ada. Aku ada. Murid-murid kemudian menjadi tenang. Karena apa? Karena Tuhan bilang, aku ada. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Hanya saudara yang tahu persis pergumulan apa yang saudara sedang hadapi. Tapi yang Yesus mau katakan kepada saya dan saudara, jangan takut, aku ada. Di mana Yesus ada, di situ ada kehidupan. Di mana Yesus ada, badai kehidupan ini ditenangkan oleh Tuhan. Di mana Yesus ada harapan. Di mana Yesus ada sukacita. Di mana Yesus ada solusi. Tidak pernah ada kata tidak bisa, tidak pernah ada kata mustahil bagi Yesus. Dan yang terakhir, Yesus Kristus, Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, semua yang ada di langit ini, semua yang ada di bumi ini, semua yang terjadi di bumi ini masih ada seperti ini karena ditopang oleh firman Tuhan yang penuh dengan kekuasaan. Firman Tuhan yang penuh dengan kekuasaan. Yesus hanya berkata, tenanglah, semua tenang. Semua yang ada di dunia ini tergantung dari firman yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Langit dan bumi masih berputar. Bumi mengedari matahari 360, berapa hari. Sampai sekarang 1 tahun beredar terus. Semua itu masih terjadi oleh karena ada firman Tuhan yang menopang segala sesuatu. Saudara dan saya punya firman Tuhan. Firman itu dekat.
di hati. Firman Tuhan dekat di mulutmu. Firman itu tidak jauh. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara hafalkan dan saudara keluarkan firman Tuhan, maka ada sesuatu yang pasti akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menopang segala sesuatu. Firman Tuhan itu yang penuh dengan kekuasaan. Apalagi saudara, apalagi yang perlu kita takutkan? Dalam Ibrani pasal 2, Ibrani pasal 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Saudara, dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan asli dikatakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki mereka. Kaki mereka siapa? Kaki mereka yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Dan dikatakan di sini, dalam menaklukkan segala sesuatu kepada mereka, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepada mereka. Hebat banget saudara. Ketika Tuhan menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki orang-orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada satupun yang dia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Jadi segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki orang-orang yang percaya. Tidak ada satupun yang terkecuali. Tidak ada satupun yang terkecuali. Apa yang saudara takutkan? Kekuasaan mana yang saudara takutkan? Kaum radikalis? Keadaan politik? Apa yang saudara takutkan? Sakit penyakit saudara? Orang-orang yang ingin mengguna-gunai saudara? Orang-orang yang ingin menghancurkan saudara? Firman Tuhan katakan, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki mereka. Yesus sudah menaklukkan. Allah yang Maha Kuasa itu sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki saya dan saudara. Dan tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepada mereka. Hebat banget saudara, hebat banget. Saya dan saudara punya otoritas, punya wewenang yang sangat hebat, sangat luar biasa, yang kadang-kadang tidak kita sadari. Itu sebabnya kalau ada masalah yang datang, kalau ada tantangan dalam kehidupan kita, kita kalah, kita mulai putus asa, kita merasa tidak ada harapan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk di bawah kaki mereka. Sederhana ya saudara, kedengarannya sederhana tapi sulit, kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Apalagi kalau sudah masalah datang, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, masalah anak, masalah orang tua. Kadang-kadang kita give up, Tuhan gak ada, Tuhan melupakan aku tidak dikasihi oleh Tuhan, percuma aku ke gereja. Karena apa? Karena tidak percaya bahwa kepada kita Tuhan sudah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki kita. Dan di dalam ayat yang berikut, tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada mereka. Tapi dalam ayat berikut kita lihat bahwa Yesus oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Kalau saudara baca selanjutnya, dikatakan dalam firman Tuhan, kalau saudara mulai ragu-ragu, benar gak sih aku punya otoritas terhadap segala kuasa, segala keadaan yang ada? Benar gak sih aku punya otoritas, wewenang untuk mendapat kemenangan demi kemenangan? Kalau saudara mulai ragu, dikatakan di sini, lihat kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus
menunjukkan kepada kita bahwa dia sudah menaklukkan maut, kematian. Dia sudah menaklukkan sakit penyakit. Dia menaklukkan kemiskinan. Ketika orang-orang kelaparan 5.000 orang, tidak ada makanan, cuma 5 ekor dan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia bisa memberi mereka makan. Dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa otoritas itu, wewenang itu diberikan kepada saya dan saudara. Kalau saudara ragu-ragu, lihat kepada Yesus. Banyak kali di dalam hidup saya, karena saya tergantung kepada panca indera, mata, telinga, apa yang saya rasakan. Saya kadang-kadang down dengan keadaan masalah yang datang menghantam. Tetapi saya kembali lihat di Alkitab, saya lihat kepada Yesus, saya ingat kepada Yesus. Yesus sudah menaklukkan segala sesuatu. Kenapa ditulis di Alkitab? Untuk menunjukkan kepada saya dan saudara. Itulah otoritas dan wewenang yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Makanya Tuhan katakan, waktu dia akan naik ke surga, dia katakan, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Pergilah, beritakan Injil, muridkan orang-orang, baptiskan mereka. Karena apa? Kuasa itu menyertai saya dan saudara. Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Tidak ada satu apapun yang membuat saudara takut atau gagal, atau merasa gagal atau putus asa. Kalau saudara gagal, bangkit lagi. Karena apa? Wewenang dan otoritas yang Tuhan berikan. Gagal lagi, bangkit lagi. Karena ada power dalam firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan itu yang meneguhkan, menopang kita semua. Saya akan undang para pemain musik dan